Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai PSAK 105 Akuntansi Mudharabah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Indah Permatasari SST MAK. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jenis-jenis mudharabah. Terdapat 3 jenis mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yang ketiga yaitu mudharabah musytarakah. Di dalam mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan kuasa penuh dalam pengelolaan dana. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dananya memberikan batasan atau syarat dalam pengelolaan dana. Kemudian di dalam mudharabah musytarakah, pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Karakteristik mudharabah. Yang pertama, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara syahibul mal atau pemilik dana dan mudharib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua, jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Yang ketiga, mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Yang keempat, bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana atau mudharib. Landasan hukum akad mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Di dalam Quran Surah Al-Mujamil ayat 20 dan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, Al-Hadis. Di dalam hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 Kitab Tijarah. Dan yang ketiga yaitu Ijma. Syarat dan ketentuan mudharabah. Yang pertama ada pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah yang berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan. Pengaplikasian mudharabah dalam perbankan. Terdapat 2 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi penghimpunan dana, yang mana pengaplikasian mudharabahnya terdapat pada tabungan berjangka, tabungan biasa, dan deposito spesial. Di sisi pembiayaan, pengaplikasian mudharabah terdapat pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Syarat pemberian pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain: yang pertama, jenis usaha; yang kedua, skala usaha; yang ketiga, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan; yang keempat, karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif. Yang kedua yaitu pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Unsur modal kerja. Yang pertama, pembiayaan likuiditas.
Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Yang kedua, pembiayaan piutang. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Yang ketiga, pembiayaan persediaan. Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga. Yang terakhir yaitu pembiayaan modal kerja untuk perdagangan. Manfaat akad mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Resiko akad mudharabah. Yang pertama, side streaming. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.